Para perumus perubahan keempat Undang-Undang 1945 tampaknya ingin membuat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-58 pada 17 Agustus 2003 menjadi tonggak sejarah baru tanah air. Mereka mengabadikan tanggal itu dalam Pasal 3 Aturan Peralihan Perubahan ketiga Undang-Undang 1945 sebagai hari di mana sebuah mahkamah baru akan lahir. Mahkamah itu tak lain adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah hampir dibentuk oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada rapat-rapat BPUPKI yang mempersiapkan Undang-Undang Dasar Indonesia. Sempat pula diperdebatkan perlu tidaknya pembentukan pengadilan spesial di luar Mahkamah Agung. Dalam salah satu rapat BPUPKI, Profesor Muhammad Yamin pernah menggagas lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul di bidang pelaksanaan konstitusi. Lazim disebut Constitutional Gesell atau Constitutional Disputes. Gagasan Profesor Muhammad Yamin berasal dari pemikiran perlunya diberlakukan suatu uji material terhadap undang-undang. Tetapi, gagasan itu disanggah oleh anggota BPUPKI yang lain, Profesor Supomo. Dalam rapat besar BPUPKI pada 15 Juli 1945, ia mengatakan bahwa pembentukan sebuah pengadilan spesial yang khusus menangani konstitusi belumlah diperlukan. Alasannya, menurut Profesor Supomo, Indonesia belum memiliki banyak ahli yang dapat mengisi jabatan itu. Adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 menghantam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan hukum Indonesia. Gagasan Muhammad Yamin kembali muncul pada proses amandemen Undang-Undang 1945. Gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi mengemuka pada sidang kedua Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR RI pada Maret hingga April tahun 2000. Setelah melewati perdebatan panjang, pembahasan mendalam, serta dengan mengkaji lembaga pengujian konstitusional undang-undang di berbagai negara, mendengarkan masukan berbagai pihak, terutama pakar hukum tata negara, rumusan mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi diakomodir dalam perubahan ketiga Undang-Undang 1945. Dari tahun 2003 hingga 2020, Mahkamah Konstitusi telah mengalami 6 periode dengan 6 hakim ketua. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku dalam cabang kekuasaan yudikatif. Keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, serta kewenangan lainnya, yaitu memutus sengketa kewenangan lembaga negara, perselisihan hasil pemilu, pembubaran partai politik, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Sampai saat ini, statistik perkara yang terdapat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Pengujian undang-undang sebanyak 1.307 perkara, sengketa kewenangan antar lembaga negara sebanyak 26 perkara, perselisihan hasil pemilu daerah sebanyak 982 perkara, dan perselisihan hasil pemilu umum sebanyak 1.557 perkara. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, proses penjaminan demokrasi yang konstitusional diharapkan dapat diwujudkan melalui proses penjabaran dari 4 kewenangan dan 1 kewajiban Mahkamah Konstitusi, serta penyelesaian persengketaan yang bersifat konstitusional dapat diselesaikan secara demokratis. Pembentukan Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh oleh hukum, seperti masalah judicial review terhadap undang-undang, sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Munculnya Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan menjadi entry point yang mendorong terwujudnya sistem kekuasaan kehakiman yang modern di Indonesia. Demikian penjelasan saya. Salam Konstitusi.